Anatomi dasar, sistem saraf, fungsi utama, mengontrol dan mengoordinasikan semua aktivitas tubuh, termasuk respons terhadap rangsangan. 1. Komponen utama, sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer, saraf sensorik dan motorik yang menghubungkan pusat saraf ke seluruh tubuh. 2. Penerapan klinis. MRI otak untuk mendeteksi gangguan seperti stroke. Refleks neurologis untuk memeriksa fungsi saraf perifer. Penjelasan detail sistem saraf. 1. Fungsi utama, sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh, termasuk gerakan, indera, dan proses fisiologis lainnya. Menerima dan memproses informasi dari lingkungan luar dan dalam tubuh. Mengirimkan impuls saraf untuk mengatur respon tubuh terhadap rangsangan. Pemrosesan kognitif berperan dalam pikiran, ingatan, emosi, dan pengambilan keputusan. 2. Komponen utama. 1. Sistem saraf pusat, SSP. Otak, cerebrum, organ utama dalam sistem saraf yang terletak di dalam tengkorak, terbagi menjadi dua belahan, kanan dan kiri. Mengatur fungsi tubuh tingkat tinggi seperti pikiran, ingatan, perasaan, dan pengolahan informasi sensorik. Terdiri dari 4 lobus utama, lobus frontal, pengendalian gerakan, perencanaan, dan fungsi eksekutif. Lobus parietal, pengolahan informasi sensorik, seperti sentuhan dan suhu. Lobus temporal, pengolahan suara dan memori. Lobus occipital, pengolahan visual. Otak kecil, cerebellum, terletak di bawah otak besar, mengatur keseimbangan dan koordinasi motorik. Memastikan gerakan tubuh yang halus dan terkoordinasi. Batang otak, brainstem, terdiri dari medula oblongata, pons, dan midbrain, mengontrol fungsi dasar kehidupan seperti pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Sumsum tulang belakang, spinal cord, menghubungkan otak dengan tubuh dan mengkoordinasikan gerakan refleks. Mengirimkan informasi sensorik dan motorik antara otak dan tubuh. 2. Sistem saraf perifer, SSP. Saraf kriminal, cranial nervous. 12 pasang saraf yang keluar dari otak dan menghubungkan otak dengan organ tubuh seperti mata, telinga, dan otot wajah. Saraf spinal, spinal nervous. 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, menghubungkan tubuh dengan otak. Bertanggung jawab untuk sensasi dan gerakan tubuh. 3. Sistem saraf otonom, mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, otomatis, seperti detak jantung, pencernaan, dan pernapasan. Sistem saraf simpatik,
mengatur respons, fight or flight, dalam keadaan stres atau bahaya. Sistem saraf parasimpatis mengatur aktivitas tubuh dalam keadaan rest and digest, memulihkan tubuh setelah stres. 3. Proses dan fungsi sistem saraf. 1. Penerimaan rangsangan sensorik. Reseptor sensorik yang terletak di seluruh tubuh, kulit, mata, telinga, mendeteksi rangsangan seperti suhu, cahaya, atau tekanan. Impuls listrik dikirimkan melalui saraf sensorik ke sistem saraf pusat. 2. Pemrosesan dan integrasi di otak dan sumsum tulang belakang, informasi yang diterima diproses dan dianalisis. Neurotransmitter digunakan untuk mengirimkan pesan antar sel saraf, neuron. 3. Respons motorik berdasarkan pemrosesan informasi. Otak mengirimkan perintah motorik ke otot dan kelenjar untuk merespons rangsangan. Otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Atau kelenjar sekresi merespons dengan memproduksi zat tertentu, seperti hormon atau air liur. 4. Regulasi sistem saraf. Neurotransmitter. Molekul kimia yang digunakan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti dopamin, serotonin, dan asetilkolin. Perubahan dalam keseimbangan neurotransmitter dapat mempengaruhi mood, emosi, dan perilaku, refleks, respons otomatis dan cepat terhadap rangsangan yang tidak memerlukan keterlibatan otak. Contoh, menarik tangan saat menyentuh benda panas, refleks withdrawal. Plastisitas saraf, kemampuan otak untuk beradaptasi dan mengubah koneksi neuron, penting untuk pembelajaran dan pemulihan setelah cedera. 5. Penerapan klinis. 1. Gangguan pada sistem saraf, stroke. Gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan sel saraf, mempengaruhi gerakan atau kemampuan bicara. Epilepsi, gangguan listrik pada otak yang menyebabkan kejang. Multiple sclerosis, MS. Penyakit autoimun yang merusak lapisan pelindung serabut saraf, mielin, mengganggu komunikasi antar sel saraf. Parkinson's disease. Gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi tubuh. Alzheimer's disease, penyakit yang merusak memori dan kemampuan kognitif, sering terjadi pada usia lanjut. 2. Diagnostik. MRI, Magnetic Resonance Imaging. Gambar detil struktur otak dan sumsum tulang belakang untuk mendeteksi kelainan atau cedera. EEG, elektroensefalogram. Merekam aktivitas listrik otak untuk mendiagnosis gangguan seperti epilepsi. CT scan, pencitraan untuk mendeteksi perdarahan atau tumor di otak. 3. Pengobatan, obat-obatan, seperti antikonvulsan untuk epilepsi, dopaminergik untuk Parkinson.
Parkinson, atau inhibitor asetilkolinesterase untuk Alzheimer. Terapi fisik dan rehabilitasi untuk membantu pemulihan fungsi motorik setelah stroke atau cedera otak. Pembedahan seperti operasi untuk mengangkat tumor otak atau prosedur untuk merangsang saraf pada penyakit Parkinson.